3 aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK. Nah, kenapa saya sering berbagi informasi seputar aplikasi ini yang aman dan terdaftar di OJK ya? Karena supaya teman-teman tidak salah install, biasanya ada yang suka nyari-nyari asal-asalan tuh, diketik di Play Store pinjaman online kayak gitu. Terus yang muncul, apapun itu yang muncul, teman-teman install aja tuh, nggak tahu kalau itu ilegal apa legal, ya kan? Kalau nggak gitu teman-teman dapat infonya dari iklan kadang-kadang ya. Iklan muncul tuh teman-teman tapi nggak tahu apakah sudah berizin OJK atau belum. Main sikat aja kayak gitu. Nah makanya saya sering berbagi video seperti ini supaya teman-teman itu mendapatkan info yang cukup jelas apakah aplikasinya resmi OJK atau tidak ya. Kenapa? Karena itu sangat berbeda teman-teman. Kalau ilegal teman-teman itu bisa kena bunga terlalu tinggi, tenornya juga pendek, paling cuma semingguan biasanya kalau ilegal kayak gitu ya. Nah kalau resmi OJK itu walaupun setinggi-tingginya itu udah diatur ketentuannya, bunga maksimalnya berapa, sama OJK sudah diatur kayak gitu ya teman-teman. Nah langsung aja di sini tanpa banyak basa-basi, kita ke aplikasi yang pertama. Apa sih nama aplikasinya? Pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK ya. Jadi nama aplikasinya yang pertama adalah Pinjam Modal. Nah ini aplikasinya teman-teman. Jadi di Pinjam Modal ini kalian bisa pinjam uang tunai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya teman-teman. Nah kalau menurut saya ini pinjam modal ini jenisnya adalah pinjaman produktif. Pinjaman produktif itu untuk modal usaha, bukan pinjaman konsumtif ya. Kalau pinjaman konsumtif itu untuk belanja atau kebutuhan rekreasi kayak gitu, namanya konsumtif. Nah yang membedakan adalah kalau produktif pinjamannya itu bunganya relatif kecil kayak gitu teman-teman. Nah, kalau melihat dari tentang aplikasinya, jadi aplikasi pinjam modal ini dikhususkan lebih tepatnya untuk UMKM teman-teman, yang punya usaha-usaha aja. Apakah yang bukan maksudnya yang nggak punya usaha bisa pinjam? Ya bisa-bisa aja, tapi ya kayak hoki-hokian, karena syaratnya biasanya nanti akan memerlukan SKU. Kalaupun nggak ada syarat SKU, ya itu akan lebih mudah ya teman-teman, nggak ribet kayak gitu. Kemudian untuk tenor pinjaman yang paling tinggi adalah 180 hari atau setara berapa bulan teman-teman itu? 180 hari itu setara 6 bulan ya. Jadi nggak nyampe 1 tahun. Tenor yang paling pendek yaitu 91 hari atau 3 bulan. Kemudian pinjamannya limitnya mulai dari 1 juta sampai 10 juta. Kalau ngelihat dari jumlah downloadnya ini kan 1 juta lebih ya teman-teman. Kemudian ulasannya ada 33.000 ulasan, ratingnya 3,3. Kalau dilihat dari rating dan ulasan udah cukup banyak yang menggunakan. Jumlah installnya juga sudah banyak teman-teman. Jadi banyak yang sudah menggunakan aplikasi ini ya kalau melihat dari data itu. Nah lalu untuk bunganya berapa nih itu kan ya. Untuk bunganya teman-teman di sini aplikasinya menuliskan bahwa bunganya maksimal 18% per tahun. Ini per tahun ya teman-teman ya, bukan per bulan tapi per tahun. Nah, sedangkan aturan OJK yang saya tahu adalah sebuah fintech atau financial technology seperti ini, bunga maksimalnya itu jika tenornya lebih dari 30 hari adalah 24% per tahun bunga maksimal. Nah, kalau aplikasi ini 18% per tahun. Artinya apa? Artinya sudah mematuhi aturan dari OJK. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat apakah sudah mematuhi atau belum. Nah, selanjutnya teman-teman bisa putuskan sendiri apakah mau ngambil di aplikasi ini atau tidak. Itu terserah teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada simulasinya juga teman-teman. Misalkan ya, teman-teman pinjam 9 juta dengan tenor 3 bulan. Teman-teman itu total bayarnya nanti sekitar berapa ya? Pokoknya cicilannya itu 3.347.000 teman-teman dikali 3. Jadinya nanti 9 juta 10 jutaan lah ya, enak 10 jutaan kayak gitu aja. Teman-teman pinjam 9 juta nanti balikinya 10 jutaan. Nah, gimana menurut teman-teman? Masuk apa tidak?
Silakan tulis saja di kolom komentar ya. Terus syaratnya apa saja pinjam di aplikasi ini? Syaratnya teman-teman harus warga negara Indonesia tentunya, nggak boleh tinggal di luar negeri, nggak bisa ya. Kemudian usianya 21 tahun sampai 55 tahun. Selain itu nggak bisa ya teman-teman. Kemudian memiliki rekening tabungan atas nama pribadi, bukan atas nama kakak kalian, orang tua kalian, nggak bisa. Harus atas nama pribadi sesuai dengan KTP, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke aplikasi yang kedua, teman-teman. Nah, di aplikasi yang kedua ini ada yang namanya Dana Kini ya. Dana Kini dari PT Dana Kini Indonesia, teman-teman. Aplikasi ini sudah diinstal oleh 500.000 orang lebih dengan rating 4,6, 4.000 ulasan. Wow, cukup banyak ya. Kalau melihat dari jumlah installnya ini di bawahnya tadi, teman-teman. Artinya ini nggak terlalu banyak juga yang tahu aplikasi ini. Padahal aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Maka dari itu, buat teman-teman yang ditolak di aplikasi lain, bisa coba aplikasi ini, siapa tahu aja disetujui ya. Karena kan jarang orang yang tahu nih, ya pasti mereka juga butuh nasabah kan, kayak gitu ya. Nah, lanjut ya teman-teman, di sini untuk Dana Kini ini limitnya minimal 2 juta dan maksimalnya 30 juta. Cukup menarik ya. Aplikasi sekecil ini, bukan kecil-kecil banget sih ya. Maksudnya aplikasi yang jarang diketahui orang, tapi bisa ngasih limit hingga maksimal 30 juta dan minimalnya 2 juta teman-teman. Tapi nanti masing-masing orang tentunya akan mendapatkan limit yang berbeda ya. Itu bergantung sama data teman-teman masing-masing, apakah bagus apa tidak, kayak gitu. Nah, syaratnya teman-teman memerlukan slip gaji kalau ada ya. Itu supaya memperkuat nanti saat pengajuan, mempertinggi peluang untuk di ACC-nya, kayak gitu. Nah, terus untuk di Dana Kini ini produknya ini ada dana apa ya? Bukan paylater sih, kayak paylater tapi namanya itu paylater Dana Kini, teman-teman ya. Mirip sama paylater. Nah, kemudian teman-teman bisa scan kris juga pakai Dana paylater. Kok Dana paylater? Pakai Dana Kini ya. Pakai Dana Kini paylater maksudnya, bisa pakai kris. Selanjutnya untuk tenornya di sini paling kecil 3 bulan dan yang paling panjang adalah 12 bulan atau 1 tahun. Cukup menarik ya. Di sini tenornya cukup panjang yaitu 1 tahun dan yang paling pendek 3 bulan, teman-teman. Terus bunganya berapa nih? Kalau di tentang aplikasinya di sini tertulis bunga 2,25% flat per bulan. Nah, maksimal per tahunnya adalah 33%. Nah, sampai sini kayaknya ada yang menjadi tanda tanya kayak gitu ya. Di awal tadi kan saya sudah bilang bahwa aturan OJK itu mengatur sebuah fintech bahwa bunga maksimalnya adalah 24% per tahun apabila tenornya lebih dari 30 hari. Nah, ini kan sudah jelas tenornya lebih dari 30 hari. Tapi bunga maksimalnya adalah 33% per tahun. Nah, ini menyalahi aturan OJK atau gimana? Diem-diem menaikkan bunganya atau gimana? Jangan-jangan OJK yang tidak selalu memantau aplikasi di Indonesia, makanya ini ada celah kayak gitu ya. Jadi aplikasinya menaikkan bunganya tanpa sepengetahuan OJK. Jangan-jangan seperti itu. Tapi di sini hanya opini saya teman-teman ya. Gak tahu kalau aturannya nanti bisa berubah sewaktu-waktu kayak gitu. Nah, di sini menariknya aplikasi Dana Kini adalah biaya admin 0 tanpa potongan di awal. Kalian mencairkan katakanlah 1 juta ya terimanya 1 juta. Nggak ada tuh dipotong-potong ya. Jadi enaknya seperti itu. Nah, lanjut di sini ada simulasi. Misalkan teman-teman pinjam 1 juta dengan tenor 3 bulan, maka total yang harus teman-teman bayar semuanya adalah ini teman-teman 1.355.000. Wow, itu lebih dari 30% kayaknya ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ini cukup mahal sih kalau menurut saya pribadi teman-teman ya. Kalau bunganya lebih dari 30% karena ini 1 juta bayarnya 1.355.000 teman-teman. Itu kan lebih dari 30% ya. Padahal tenornya berapa itu? Tenornya 3 bulan ya. Terus untuk produk yang lainnya di sini ada pinjaman uang tunai teman-teman untuk karyawan kayak gitu.
Nah, pinjamannya ini menarik, nilai pinjamannya mulai dari 3 juta dan maksimal 100 juta. Jadi yang tadi itu ternyata produk paylater, kayak paylater gitu. Kalau yang ini pinjaman tunai teman-teman ya. Tapi untuk pinjaman tunai ini ada biaya adminnya 100.000. Jadi di aplikasi ini ada 2 produk, yaitu kayak paylater dan pinjaman tunai, seperti itu ya. Yang kayak paylater tadi nggak ada potongan admin di awal. Yang tunai, pinjaman tunai itu ada potongan admin 100.000 teman-teman ya. Jadi gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Kita lanjut ke aplikasi yang terakhir atau yang ketiga. Nah, di aplikasi yang terakhir ini ada yang namanya Singa teman-teman. Jadi ini dari PT Abadi Sejahtera Finansindo ya. Di sini ratingnya 4,8 dengan 5 juta orang install. Wow, ini menurut saya sangat besar ya, 5 juta orang install dan ada 446.000 ulasan. Wow, sangat gede ini ya. Kemudian di sini langsung aja kita bahas apa saja yang ditawarkan oleh aplikasi ini teman-teman. Di sini untuk limit pinjamannya mulai dari 1.100.000 sampai 24 juta. Gede ya. Kemudian untuk periode cicilan yaitu 91 hari sampai 100 hari. Ya kurang lebih sekitar 3 bulan sampai 100 hari. Ya 3 bulan ya. Astaga, ya cuma 3 bulanan aja teman-teman, mentok-mentok ya. 91 hari sampai 100 hari loh. Berarti ya mentok itu 3 bulan. Kemudian suku bunganya per tahunnya maksimal berapa? Di sini tertulis bunga maksimal per tahunnya adalah 36%. Wow, apakah ini juga menyalahi aturan OJK teman-teman? Karena sekali lagi aturan OJK 24% per tahun maksimalnya. Tapi di sini maksimal 36% per tahun. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, misalkan pinjam 1.100.000 dengan periode cicilan 90 hari ya. Di sini total yang harus kita bayar adalah 1.180.000. Berarti kita kena bunga sekitar berapa ini ya? 8%-an teman-teman ya. Kena bunga 8%-an. Jadi untuk bunga per tahun tadi kayaknya tergantung dari tenor yang kita pilih ya. Semakin panjang maka nanti akan semakin tinggi kayak gitu. Nah, saya sendiri dulu juga sudah pernah install aplikasi ini. Menurut saya sih pengajuannya cepat teman-teman ya. Daftarnya terutama saat kita daftar itu cepat di ACC dan sudah mendapatkan limit. Terus kemudian kita tinggal mencairkan saja. Nah, kalau di awal-awal dulu memang aplikasi ini banyak bug, tapi sekarang sih udah ada fixing bug teman-teman ya. Kita sudah aplikasinya sudah di update secara maksimal. Jadi aplikasi ini menurut saya bisa kalian coba karena sudah nggak rewel seperti dulu. Dulu itu rewel banget, isi data aja cukup ribet dulu itu. Bahkan sampai nggak bisa isi data, nggak bisa ngirim data. Kalau sekarang sudah di fix teman-teman, sudah diperbaiki ya. Oke, jadi itu 3 aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK. Nah, dari ketiga aplikasi tadi, gimana menurut teman-teman, mana aplikasi yang worth it untuk dicoba? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan segini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Share juga. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.